di samping kontrol glikemik, kita juga akan melihat kontrol metabolik lainnya, dalam hal ini kolesterol. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan salah satu komponen dari fraksi lipid, dalam hal ini trigliserid, di mana produk periksa dalam hal ini akan dibawakan oleh Dr. Husaini KMD tentang update management of hyperlipidemia. Dalam hal ini hypertriglyceridemia. Bagaimana cara kita menyikapi pasien-pasien yang kita akan berikan jika dia datang di kita dengan hasil pemeriksaan kadar trigliserid yang tinggi. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Dr. Husaini Umar, SPPD KMD, untuk memulai. Saya persilahkan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para senior, teman selia sekalian. Pada hari ini saya ditugaskan untuk bawakan satu topik mengenai update management of hypertriglyceridemia, ya, yang merupakan juga komponen daripada dislipidemia, terutama biasa pada pasien-pasien diabetes, sehingga bagaimana penanganan terkininya, ya, kita mulai dengan dislipidemia. Ya, bagaimana dislipidemia? Kalau kita lihat bahwa sangat erat hubungannya dengan kardiovaskular. Ya, ini satu gambar arteri, ya, kalau kita bicara apakah arteri koroner atau apa, ya, arteri itu ada 3 lapisan, tunica adventitia, ya, kemudian tunica media yang terdiri dari otot polos dan tunica intima, ya, ini lapisan endotel. Kalau kita lihat ini yang dikelilingi oleh berbagai faktor resiko yang dimulai dengan berbagai seperti hipertensi, kolesterol, DM, insulin resisten, merokok. Nah, kalau ini ya faktor-faktor risiko ini ada, ya ini akan berjalan, ya, terjadi disfungsi endotel, aterosklerosis, CAD, infark miokard, trombosis, ya. Jadi kalau kita lihat di sini awalnya dimulai dengan inflamasi, ya. Inflamasi ini akan berjalan, terjadi deposisi plak, ya, dan berjalan terus menebal, akhirnya terjadi ruptur plak, dan akhirnya terjadi akut coronary syndrome, di mana pada kondisi tersebut terjadi selain ruptur daripada ini, terjadi trombosis, ya, sehingga kita lihat ini bekuan darah dan vasokonstriksi tentunya juga akan terjadi. Nah, olehnya itu apa itu yang disebut dislipidemia? Kita lihat di sini bahwa dislipidemia itu adalah peningkatan daripada kadar kolesterol total, ya, LDL, ataupun penurunan daripada kadar kolesterol HDL. Ya. Yang dislipidemia ini tidak hanya berhubungan dengan gaya hidup, ya, tetapi juga dengan kelainan-kelainan genetik. Ya. Familial hiperkolesterolemia itu merupakan penyakit yang diwariskan dengan autosomal dominan, ya, dan mengenai daripada LDL kolesterol melalui mutasi gen reseptor LDL ini, dan ini berhubungan dengan risiko kardiovaskular yang lebih tinggi. Selain itu, ya, polimorfisme tidak hanya melibatkan daripada gen-gen LDL kolesterol, tapi juga pada HDL, lipoprotein lipase, dan apolipoprotein, yang terkait nanti ini dengan kadar kolesterol darah yang lebih tinggi, risiko kardiovaskular yang tinggi, dan oleh karena itu outcome nanti akan lebih memburuk. Ya. Nah, kita lihat pada ini penelitian di mana individu-individu yang mengalami peningkatan kolesterol yang berada pada kondisi risiko penyakit jantung koroner yang tentunya meningkat, yaitu penelitian multiple risk factor intervention trial, MRFIT,
di mana di sini diperlihatkan bahwa semakin tinggi kadar kolesterol, ya ini kadar kolesterol, semakin tinggi kadar kolesterol, maka angka kematian penyakit jantung koronernya ini akan juga semakin tinggi. Ya, pada penelitian Framingham Study juga seperti itu, bahwa semakin tinggi kadar kolesterol, ini semakin ke arah kanannya semakin tinggi, maka insiden daripada penyakit jantung koroner juga akan meningkat. Ya, ini memperlihatkan bahwa dengan peningkatan kadar kolesterol tadi ini, resiko kardiovaskular atau penyakit jantung koroner itu akan meningkat. Nah, bagaimana dengan mengontrol lipid atau profil lipid ini ya? Manfaatnya apa? Kita lihat di sini bahwa dengan penurunan 1% daripada LDL kolesterol, itu maka resiko penyakit jantung koroner itu akan kita turunkan 1%. Dan begitu juga dengan meningkatkan HDL kolesterol, ya 1%, ya itu akan menurunkan resiko penyakit jantung koroner sebesar 3%. Ya. Jadi bermanfaat dengan memperbaiki profil lipid daripada pasien-pasien. Kita lihat di sini di list lipidemia menurut Adult Treatment Panel 3 ya, bahwa target primer daripada terapi ya optimal yang kita mau capai adalah LDL itu di bawah 100. Ya. Untuk LDL di bawah 100, kolesterol total itu kita di bawah 200, ya kalau bisa kita capai di bawah 200, dan HDL kolesterol baiknya dia adalah tinggi ya. Jadi kalau bisa lebih dari 60 mg per desiliter. Dan bagaimana dengan kategori TG-nya atau triglyceridnya? Kita lihat di sini bahwa normal triglycerid itu di bawah 150 ya. Borderline atau high TG ini biasa kadang kita di literatur dikatakan moderat, itu 150 sampai 199 mg per desiliter ya. Sedangkan high trigliserida itu di 200 sampai 499. Dan kalau terjadi di atas 500 mg per desiliter, maka itu disebut dengan very high trigliserida. Ya. Nah, bagaimana pentingnya menurunkan daripada kadar TG ini? Ya. Kita lihat bahwa kadar daripada trigliserida tinggi itu sering berkaitan dengan resiko penyakit lain atau faktor resiko penyakit lain. Seperti kita lihat di sini ya, obesitas, ya, resistensi insulin, ya, aktivitas fisik yang kurang, ya, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, ya, kadar kolesterol tinggi, ya, kadar HDL yang rendah, bahkan dengan peningkatan asam urat yang tinggi. Ya. Nah, kausa sekunder daripada hipertrigliseridemia ini kita dapat melihat bahwa ketidakseimbangan kalori ya seperti yang tadi di slide sebelumnya ya, exercise yang kurang ya, konsumsi daripada lemak jenuh yang tinggi atau glycemic index yang tinggi atau intake alkohol yang berlebih ya, kemudian intake karbohidrat ya, dan diet makanan yang rendah serat ya, ini juga akan menyebabkan sebagai hipertrigliseridemia sekunder. Kemudian adipositas ya, khususnya peningkatan adipositas visceral, diabetes mellitus ya, hipotiroid, nephrotic syndrome, dan obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan kadar TG tinggi ini ya. Misalnya obat-obat yang digunakan pada terapi HIV ya, obat-obat psikotik ya, antipsikotik ini ada beberapa. Begitu juga dengan obat-obat yang sifatnya seperti steroid, itu akan juga meningkatkan kondisi tersebut. Ya. Peningkatan kadar tinggi kalau kita lihat ini bahwa itu akan meningkat dengan bertambahnya usia. Ya. Nah, penting bahwa peningkatan kadar tinggi yang tinggi ini ya, sebagai faktor risiko terjadinya aterosklerosis kardiovaskular juga nampak dengan bertambahnya usia. Ya. Kadar TG yang tinggi ini ya,
itu akan bekerja secara sinergis dengan tentunya kelainan-kelainan lipid yang lain yang akan meningkatkan faktor risiko aterosklerosis kardiovaskular. Ya, kadar TG yang tinggi juga ini dapat memprediksi risiko koroner jika disertai dengan rasio daripada LDL, HDL, kolesterol yang tinggi, ya di atas 5. Atau jika kadar HDL rendah. Itu akan meningkatkan resiko kardiovaskular. Kadar TG yang tinggi ini ya itu akan berperan dalam meningkatkan resiko daripada kardiovaskular misalnya ya penyakit jantung koroner ya dengan kadar LDL berapa saja kalau kita lihat. Ya, kita lihat di sini ini kadar daripada kolesterol LDL ya di bawah 130, 130 sampai 59 ini semakin meningkat. Dan bagaimana dengan kalau kita bandingkan dengan TG? TG di bawah 200 ya, kita lihat ini dengan TG di atas 200 semakin tinggi daripada kadar TG ini ya di atas 200, maka angka kasus penyakit jantung koroner itu akan semakin meningkat. Kita lihat ini ya di slide ini yang dengan kuning-kuning itu TG di atas 200 itu akan semakin tinggi dengan semakin tingginya juga ini kadar LDL. Jadi kasus penyakit jantung koronernya meningkat. Nah, kadar TG yang tinggi ini berkaitan dengan risiko makrovaskular ya. Peningkatan risiko makrovaskular residual meskipun kalau kita lihat LDL-nya sangat rendah ya. Target misalnya di bawah 70 LDL dengan pasien-pasien kita lihat ini bahwa risiko kematian 30 hari atau infark miokard atau recurrent daripada ACS ya, akut coronary syndrome, kita lihat dalam suatu penelitian Poroptimi 22 tadi ini, di sini kita lihat bahwa dengan TG 200 ya angka kejadian atau risiko kematian atau infark miokard kita lihat di sini 20,3% ya dibanding dengan TG di bawah 200 ya itu 13,5%. Jadi di sini kita lihat peningkatannya itu sampai 56% pada mereka dengan TG yang tinggi ya. Jadi ini sangat bermakna sekali ya. Sehingga bahwa dengan penurunan LDL kolesterol dengan agresif dengan dosis maksimal daripada statin ini tidak mampu atau tidak bisa mengeliminasi atau menghilangkan daripada risiko makrovaskular residual. Kita lihat di sini dengan TNT study ya. Ini adalah risiko MACE ya, major cardiovascular event ya. Nah, dengan statin 10 mg kita lihat ini kejadiannya 10,9 dengan pemberian kalau perlu maksimalkan dosis ini statin 80 mg dia hanya akan menurunkan 22% risk reduction-nya. Dia menurunkan 22 ya. Kalau kita lihat ini tadi ya. Sehingga meskipun sebenarnya dengan dosis statin yang sudah maksimal ini dari simvastatin ya ternyata tidak mampu menurunkan risk daripada makrovaskular ini. Oleh karena kita lihat ini ada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, ya, usia, jenis kelamin, atau riwayat keluarga. Dan yang kedua adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi, ya, seperti kolesterol HDL, TG, tekanan darah, adipositas, resistensi insulin, ataupun merokok, ya, dan inflamasi. Ya, ini makanya risiko makrovaskular ini tidak bisa hanya dengan mengandalkan seperti obat karena memang ada faktor-faktor yang tidak bisa kita modifikasi. Ya. Nah, kalau kita lihat ini suatu jurnal ya review meta-analisis mengenai serum trigliserida sebagai faktor risiko kardiovaskular pada DM tipe 2, di mana di sini dia mau perlihatkan bahwa kadar TG yang tinggi ini sebagai faktor risiko kardiovaskular yang telah dilakukan penelitian secara ekstensif pada populasi umum, ya, di mana kaitannya dengan pada pasien-pasien DM tipe 2 itu yang belum jelas, ya, sehingga penelitiannya bertujuan untuk menilai hubungan antara trigliserida dengan kardiovaskular pada individu-individu pasien diabetes tipe 2, di mana kesimpulannya bahwa pada pasien DM tipe 2 peningkatan kadar
TG ini ya, meskipun tidak dapat atau tidak berperan sebagai marker independen dalam peningkatan risiko kardiovaskuler, namun kadar TG yang tinggi ini akan lebih cenderung berhubungan dengan risiko peningkatan kardiovaskuler. Nah, ini suatu meta-analisis ya, dalam bentuk review bahwa begitu pentingnya juga kadar TG ini kita harus perhatikan. Nah, olehnya itu bagaimana kita dalam penanganan daripada kadar TG ini, di sini akan kita perlihatkan rekomendasi terapi ya. Nah, rekomendasi terapi dislipidemia dengan TG tinggi ini ya, kita lihat di sini ada tentu tujuan terapi daripada melihat dengan kadar TG. Nah, kadar TG-nya ini ya. Kalau TG-nya lebih 500 mg per desiliter yang tadi kita golongkan dalam peri-high ya, sebagai sasaran primer dalam terapi ini sebenarnya adalah pencegahan pankreatitis. Ya. Khawatir dengan pankreatitis. Sedangkan kalau kadar TG itu high atau moderat TG, ya, kita lihat 200 sampai 499 mg per desiliter, itu adalah sasaran kita adalah pencegahan daripada cardiovascular disease. Ya. Jadi antara 200 sampai 499 itu sebenarnya kita harus cegah untuk kardiovaskular, karena kita lihat tadi penelitian bahwa meskipun LDL-nya rendah tapi TG-nya tinggi ya, meskipun juga dapat statin ya dengan dosis optimal dari simvastatin ya, resikonya masih tetap ada. Nah, jadi rekomendasi treatment tadi kita bagi dua, non farmakologis dan terapi farmakologis. Yang masuk dalam non farmakologis ini ya umumnya kita bahwa tentu perbaiki aktivitas, olahraga, kemudian terapi nutrisi medis ya, tentu perencanaan makan, bagaimana dietnya ya, terutama dalam hal yang kandungan bisa menaikkan TG. Kemudian menghentikan rokok ya. Jadi dengan berhenti merokok ya kita harapkan trigliseridnya juga akan turun. Nanti kita jelaskan bagaimana kira-kira hubungannya ini. Kemudian terapi farmakologis. Ya. Nah, obat-obat yang digunakan pada pasien-pasien dengan kadar TG yang tinggi, antara lain seperti statin sebenarnya juga bisa menurunkan. Ya. Kemudian fibrat yang lebih kuat, ya, omega 3, ya, dan niacin, dan ada mikrosomal triglyceride transfer protein juga ini bisa kita gunakan. Ya. Nah, kita lihat guideline yang ada untuk pasien-pasien yang seperti ini. Ya, kalau kita lihat daripada American Association Clinical Endocrinologists, ya, ACE, maupun American College of Endocrinology, ya, bagaimana guideline dalam penanganan daripada dislipidemia, pencegahan kardiovaskuler. Ya, kalau kita lihat di sini peranan fibrat bahwa harus digunakan pada pasien-pasien dengan hipertrigliseridemia yang berat. Ya, yang berat tadi kalau tentunya kadar TG-nya lebih dari 500 mg per desiliter. Begitu juga bahwa penggunaan fibrat untuk memperbaiki outcome daripada aterosklerosis ya, sebagai pencegahan primer maupun sekunder ya, jika TG konsentrasi TG itu di atas 200 mg per desiliter ya, dan kadar HDL di bawah daripada 40 mg per desiliter ya. Jadi di sini konsensus American Association of Clinical Endocrinology ini dan ACE ini sudah jelas penggunaan daripada fibrat ini kita bisa gunakan. Dan bagaimana guideline lain seperti AHA, American Heart Association, ya, dan begitu juga dengan American College of Cardiology. Di sini kelihatan bahwa jika memang pasien-pasien itu sudah menggunakan statin, ya, dan membutuhkan fibrat, maka itu kita bisa gunakan, ya, khususnya penofibrat, ya, daripada gemfibrozil. Oleh karena dengan penofibrat resiko daripada miopati berat itu lebih rendah. Ya, kalau kita lihat di sini ya sudah ada di dalam rekomendasinya di sini ya, kita bisa gunakan fibrat terapi ya
dengan stadium 2A ini. Nah, guideline lain ya 2019 kita lihat ini European Society of Cardiology dan European Atherosclerosis Society di sini bahwa pada mereka yang menggunakan ya, kombinasi tentunya sudah mendapat statin, kemudian ditambahkan pibrat ya seperti penopibrat, itu tidak nampak atau tidak ada kejadian miopati atau kalau ada itu sangat kecil peningkatan resikonya ya. Resiko miopati karena kita menggunakan obat ini apalagi kalau kombinasi kita sangat khawatir dengan kejadian miopati ini ya. Kalau di ini adalah di sini kelihatan rekomendasinya ya bahwa kita bisa menggunakan penopibrat ya, terutama pada pasien dengan LDL-nya sudah tercapai dengan menggunakan statin tapi TG-nya masih di atas 200 ya, kita menggunakan penopibrat dan kita lihat levelnya di sini adalah level B ya. Nah, kalau kita lihat guideline daripada American Association Clinical Endocrinology ya, pada mereka dengan dislipidemia campuran ya. Jadi kalau dislipidemia campuran TG-nya tinggi, HDL-nya rendah dan LDL-nya ini tinggi ya. Jadi kalau dengan monoterapi ya, apalagi dosis sudah tinggi itu tidak dapat mencapai target ya. Kita tentu butuhkan regimen kombinasi ya untuk menurunkan kolesterol ini dan TG ya dan menaikkan HDL. Ya, ada beberapa kombinasi yang kita bisa lakukan atau kita berikan pada pasien-pasien tersebut. Ya, antara lain mengkombinasi statin dengan pibrat. Ya, ada beberapa ini. Ya, saya sebutkan di statin dan pibrat, bahkan ezetimibe pun dengan pibrat itu memungkinkan. Ya, ada beberapa yang kita bisa lakukan kombinasi pada mereka dengan dislipidemia campuran. Ya. Nah, bagaimana kalau kombinasi statin tadi dengan pibrat? Kita lihat di sini kombinasi penopibrat dan atorvastatin. Dalam hal efek samping yang tentunya kita tak khawatirkan ini, bahwa ternyata efek samping yang kita takutkan ya ternyata itu tidak signifikan ya. Di sini kelihatan bahwa efek samping yang dilaporkan itu tidak signifikan. Adapun peningkatan daripada transaminase serum juga tidak signifikan peningkatannya pada pasien-pasien yang mendapat kombinasi. Kalau toh ada peningkatan itu tetap masih dalam batas normal ya. Kita khawatirnya kalau terjadi peningkatan transaminase ini 3 kali lipat, tapi kenyataannya tidak signifikan bahkan masih berada dalam batas normal. Begitu pula dengan peningkatan daripada keluhan mialgia. Ya, tidak ada pasien dalam penelitian itu yang memperlihatkan atau mengeluh mialgia. Begitu pula dengan kreatin kinase, ya, yang meningkat daripada 10 kali lipat sebelum treatment, setelah treatment dibanding pre-treatment itu kita tidak dapatkan. Kalau tuh ada peningkatan pada terapi-terapi di sini, itu pun masih dalam range normal. Dan pada penelitian kombinasi ini tidak ada pasien yang menghentikan atau keluar dari penelitian ini hanya karena alasan efek samping ini. Jadi ini artinya itu tidak ada. Nah, jadi penopibrat kita gunakan untuk TG yang tinggi. Kita lihat bahwa ini adalah rumus kimia daripada penopibrat yang merupakan prodrug farmakologis sebenarnya tidak inaktif, tapi dengan cepat dihidrolisis menjadi penopibrat bentuk aktif. Ya, dia bekerja dengan menstimulasi daripada PPR alpha. Ya, jadi menstimulasi aktivitas daripada peroksisom proliferator activated receptor alpha. Ya, ya. Jadi kita lihat bahwa penopibrat ini sifatnya netral, ya, bersifat lipofilik, ya, artinya tidak larut dalam air. Namun bagaimana tantangannya supaya dia tetap konsisten mencapai target dalam terapi. Ya, ada beberapa bentuk atau formulasi yang berbeda yang sudah dikembangkan untuk meningkatkan solubilitas atau kelarutan daripada obat ini sejak diperkenalkan di Amerika sejak tahun 1998. Ya, nanti kita lihat bagaimana obat ini dan bagaimana mekanisme kerjanya.
Jadi fenofibrat itu menurunkan konsentrasi TG, ya, menurunkan daripada sintesisnya dan meningkatkan daripada hidrolisis dari lipoprotein yang kaya dengan TG. Ya, tentunya kita tahu bahwa yang lipoprotein yang kaya TG itu adalah VLDL dan mengaktifkan PPR alfa tadi ini, ya, sebagai faktor transkripsi yang mengatur metabolisme lipid melalui beberapa rute, ya, dan bisa meningkatkan konsentrasi daripada HDL kolesterol. Ya. Selain itu dia juga menurunkan proporsi daripada small dense LDL, ya, menjadi bentuk yang lebih besar sehingga afinitasnya yang lebih tinggi terhadap reseptor LDL, dan dengan demikian sehingga dia bisa ditangkap dan tentu mengalami katabolisme yang lebih cepat dan dikeluarkan. Dan berikutnya adalah menstimulasi daripada oksidasi asam lemak bebas di hati, sehingga menurunkan daripada ketersediaan daripada asam lemak. Kita tahu bahwa asam lemak ini akan dipakai untuk membentuk lipoprotein VLDL, ya, sehingga tentunya dengan kondisi ini ketersediaan asam lemak ini akan berkurang, sehingga VLDL yang banyak mengandung TG ini akan menurun. Nah, kita lihat di sini apa yang tadi mekanisme kerjanya, saya rasa sama, ya. Fibrat ini adalah bekerjanya di PPAR alfa ini, ya, menyebabkan kalau dihidrolisis menjadi TG yang aktif akan menurunkan ApoC3 ini sehingga nanti TG-nya akan menurun. Begitu pula dengan clearance-nya terjadi beta oksidasi, penurunan daripada prepactic acid sehingga sintesis daripada lipoprotein tadi yang banyak mengandung TG itu akan menurun sehingga TG-nya juga akan menurun. Begitu pula dengan sekresi PLDL sehingga TG menurun. Selain itu juga dia akan meningkatkan HDL ya melalui ekspres daripada ApoA1 dan ApoA2 ini dan menurunkan daripada proporsi small dense LDL, fibrinogen dan lipoprotein A. Jadi kalau kita lihat kerja dari fibrat ini, ya, mekanisme kerjanya banyak, ya. Nah, ini satu penelitian daripada Accord Lipid melihat daripada outcome primer daripada TG yang tinggi dan HDL yang rendah dibanding dengan lain-lain. Kalau kita lihat di sini, ya, melihat mayor fatal ataupun non fatal cardiovascular event, ya, dengan menggunakan ini simvastatin, ya, 17,32 setelah mendapat fenofibrat ini akan terjadi penurunan 31% ya daripada kejadian mayor fatal dan non fatal cardiovascular tadi ini, ya, setelah dikombinasi dengan statin. Ya. Jadi penggunaan fenofibrat terhadap outcome kardiovaskular pada mereka yang sudah menggunakan statin pada pasien sindroma metabolik ini juga ini satu penelitian yang disimpulkan di sini bahwa, ya, MACE, resiko MACE secara signifikan itu akan lebih rendah dengan menambahkan fenofibrat pada pasien-pasien yang sudah mendapat statin. Ya, dengan menambahkan fenofibrat pada pasien yang sudah mendapat statin tadi ini, maka resiko daripada MACE ini akan secara signifikan itu akan lebih rendah. Nah, kita lihat di sini statistik daripada penelitian tersebut, ya, penggunaan fenofibrat terhadap outcome kardiovaskular pada pasien metabolic syndrome. Ini kelihatan di sini untuk seluruh pasien di sini. Ini yang biru adalah dengan menggunakan statin sendiri, sedangkan yang kuning putus-putus ini adalah mereka yang dapat kombinasi, di mana kumulatif incidence daripada MACE tadi itu lebih rendah. Sedangkan pada mereka yang TG tinggi dan HDL yang rendah, ini kalau slide-nya di sini, ya, gambar di sini lebih kelihatan, lebih jelas, lebih rendah pada mereka yang kombinasi, ya. Jadi sudah kombinasi statin dengan TG, ya, angka kejadian daripada MACE kardiovaskular atau outcome dari kardiovaskular itu akan lebih bagus. Ya. Nah, ini satu original jurnal juga ini, ya, kita lihat bahwa efek legasi daripada fibrat, ya, pada pasien-pasien diabetik, ya,
sebagai tambahan ya, terhadap pasien yang telah menggunakan statin juga itu akan memberi manfaat ya. Dengan penambahan fibrat itu akan memberi atau berkaitan dengan manfaat legasi daripada pasien dengan memperbaikan survival pada pasien diabetes dengan dislipidemia. Ini hasil dari Kodian study ya. Jadi kalau kita lihat dari hasil penelitian tersebut ya, core lipid trial ini kita lihat di sini yang merah ini ya, yang dapat fibrat ini itu kelihatan ini jelas bahwa untuk total kolesterol dia lebih bagus, lebih rendah ya, menurunkan. Kemudian juga trigliseridnya jauh lebih rendah. Begitu juga HDL-nya, HDL-nya malah kita tahu bahwa HDL itu akan meningkat pada pemberian fibrat ini. Jadi HDL-nya di sini lebih tinggi, kemudian LDL-nya juga di sini akan penurunannya ini lebih rendah. Dan VLDL-nya juga pada mereka yang menggunakan fibrat ini lebih rendah. Dan kalau kita lihat total mortalitasnya, ya kita lihat di sini bahwa yang menggunakan fibrat itu akan lebih rendah dan bermakna secara statistik. Begitu juga post-trial follow-up-nya lebih rendah dengan fibrat, dan follow-up secara keseluruhan ini jelas sekali terlihat bahwa dengan pemakaian fibrat itu akan jauh lebih baik dibanding dengan placebo. Ya, sebagai resume bahwa kadar TG tinggi sering berhubungan atau berkaitan dengan faktor risiko penyakit-penyakit lain termasuk kardiovaskular dan pankreatitis. Dan berdasarkan dengan guideline manajemen yang terkini ini bahwa TG yang tinggi itu dapat dilakukan penanganan sebagai bagian dari penanganan lipidnya. Dan penofibrat terbukti efektif ya menurunkan trigliserida ya, dan dapat dikombinasi dengan statin dalam manajemen daripada lipid pada pasien-pasien dislipidemia. Dan penambahan fibrat dalam terapi berkaitan dengan manfaat memperbaiki survival pada pasien-pasien diabetes dengan diabetes. Ya, apa yang kita sampaikan hari ini tentang penofibrat di pasaran kita bisa lihat atau kita resepkan atau nama dagangnya kita bisa pakai ini adalah Trolip ya, dengan teknologi Micronized ya. Maka dosisnya di sini adalah kemasannya sini adalah 160 mg, dan ini bioequivalent dengan originator. Kalau kita lihat ini ya, dengan Micronized ini absorpsinya lebih cepat, bioavailabilitasnya lebih tinggi ya. Dengan nama dagang ini Trolip 160 mg atau isinya penofibrat. Sekian saya rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang sangat jelas dan informatif juga dari Dr. Husaini Umar, SPPD KMD, tentang bagaimana kita melakukan treatment kepada pasien-pasien yang mengalami hipertrigliseridemia. Dan kita tahu bahwa salah satu produk dari PT Dexa yaitu Trolip Micronized 160 mg merupakan salah satu pilihan yang bisa kita gunakan untuk pasien dengan kondisi-kondisi tertentu tentunya ya. Jadi untuk berikutnya saya undang kedua pemateri, tentunya akan banyak sekali masalah-masalah yang berhubungan dengan baik itu diabetes maupun dislipidemia yang kita biasa temui di klinik kita masing-masing. Dan kita tahu bahwa diabetes itu sampai sekarang begitu pula dengan lipid merupakan tantangan yang masih menjadi buah bibir untuk kita semua, karena sampai sekarang tentunya untuk melakukan treatment kepada pasien itu bersifat individual, dan kita sebagai dokter pintar-pintarnya kita untuk memilih obat apa yang cocok untuk pasiennya kita. Kemudian juga tentang lipid, tentunya kita semua sudah tahu bahwa kita menterapi lipid tidak asal terapi. Salah satu yang jadi pertimbangan adalah trigliserid yang sudah disampaikan sama Dr. Husaini. Oke, tentunya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kami. Ya, kita mulai dulu untuk pertanyaan pertama. Nah, ini untuk Dr. Makbul.
Assalamualaikum dok, mau bertanya. Ada pasien yang awalnya dirujuk ke internis dengan kadar gula darah puasa 400 mg per desiliter, kemudian diberikan terapi insulin. Tetapi setelah beberapa minggu, kadar gula turun ke normal. Apakah yang menjadi pertanyaan dari Dr. Samsu Alam ini, untuk Dr. Makbul, apakah bisa dikembalikan ke terapi obat minum kembali? Karena pasien mencoba minum obat, akhirnya kadar gula menjadi stabil. Dan apakah terapi insulin tetap harus dilanjutkan? Bagaimana dok? Jadi pertanyaan sangat sering didapatkan oleh teman sejawat dari teman sejawat bahwa pasien ini mungkin dirujuk karena dia Prolani satu BPJS, kemudian karena kadar gula yang tinggi, dokter penyakit dalam memberikan insulin. Setelah mendapatkan terapi insulin, gulanya menjadi normal. Apakah insulinnya dilanjut ataukah bisa kembali ke obat oral? Yang pertama, penggunaan insulin itu kan ada sebagai senjata terakhir, ada senjata pertama, ya. Yeah. Misalnya kalau senjata terakhir itu, kalau seorang itu dengan 3 macam OAD, dengan dosis yang optimal belum mencapai target, maka kita tambahkan insulin. Itu senjata terakhir kita. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya pada orang yang datang pada saat itu dengan kadar glukosa darah yang sangat tinggi, ini sayangnya tidak ada pemeriksaan HbA1c-nya. Iya. Tapi kadar glukosa darah yang tinggi dan oleh diberikan insulin, nah kita lihat lagi apakah dia bisa diganti dengan tablet. Banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, dosis insulinnya. Kalau dosis insulin yang dia gunakan untuk mencapai kadar glukosa darah yang normal, yang tadi sudah dicapai itu lebih dari 40, maka sebaiknya jangan mengganti tablet dulu. Jumlah insulinnya dok ya? Ya, kalau dia total daily insulinnya itu kurang dari 40, walaupun ada yang mengatakan kita pakai 60, ya, tapi kita pakai 40. Kalau kurang dari 40, maka bisa dipakai. Yang paling gampang kalau ada HbA1c-nya. Yeah. Itu cara yang apabila tidak ada HbA1c misalnya. Tapi kalau ada HbA1c-nya di atas 11 atau kan, maka teruskan saja dulu insulinnya. Kemudian kalau kita mau menurunkan dosis insulinnya, jangan terlalu banyak insulin. Misalnya dosisnya terlalu tinggi, maka salah satunya cara itu adalah mengkombinasi insulin dengan obat antidiabetes oral. Iya. Tentu saja menjadi pilihan salah satunya ini vildagliptin. Iya. Jadi diharapkan akan menurunkan jumlah kebutuhan insulin eksogen. Ya. Iya. Jadi menurut saya kalau sudah baik dengan insulin dan tidak ada keluhan, ya lanjutkan aja insulinnya. Iya. Kecuali misalnya kok ini berat badannya meningkat drastis terlalu tinggi, maka kita menurunkan kebutuhan insulinnya dan memberikan oral antidiabetes. Kalau untuk mengganti tetap kita pakai dosis total daily dose yang dia gunakan selama ini. Ingat, pengobatan diabetes itu bersifat add-on. Kalau tercapai target glukosa dengan obat yang sekarang digunakan, ya teruskan aja, jangan mundur. Kira-kira itu dong. Ya, terima kasih Dr. Makbul ya. Jadi sayangnya Dr. Samsul Alam tidak kasih tahu suntikannya 1 kali atau suntikannya 4 kali. Ya, ya jadi kita sudah dengar jawaban dari Dr. Makbul. Mudah-mudahan sangat jelas ya bahwa kalau dia datang di kita ya dengan suntikan 1 kali, dengan ditambah dengan obat-obat oral, tentunya kita harus juga lakukan titrasi. Dan kemudian jika sudah terkontrol dengan jumlah insulin yang belum mencapai 40 atau beberapa kasus bilang 60, kita masih bisa turunkan pelan-pelan dan mengganti dengan obat oral. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Beni, untuk ke Dr. Makbul lagi. Izin bertanya dok, untuk pasien yang telah mendapatkan terapi DPP-4 inhibitor, tambah metformin, dan A1C telah mencapai 7,5.
apakah diberikan terapi kembali ke monoterapi atau terapi kombinasi ini tetap dilanjutkan? Dan ditanyakan juga berapa dosis ideal untuk DPP-4 inhibitor, dalam hal ini mungkin vildagliptin atau Vildi. Saya persilakan. Kalau sudah mencapai target dengan terapi yang sekarang diberikan, misalnya sudah ada dikombinasi antara Vildi dengan metformin, terus mencapai target glikemik, ya teruskan aja. Mohon jangan mundur lagi. Kalau mau mencoba, ya kita mesti memberitahu pasien apakah exercise-nya ditingkatkan atau pengaturan pola makannya lebih ketat. Itu bisa mungkin mengurangi kombinasinya. Tetapi selama dia mencapai target, ya teruskan. Mohon diteruskan obat yang dia gunakan. Jadi teruskan obat yang sekarang digunakan, ya, kecuali ada kontraindikasi dengan obat-obat itu. Misalnya orang itu selama ini dapat Vildi pagi hari dengan metformin extended release pada malam hari, terus pada evaluasi 6 bulan HbA1c yang terkontrol, namun kreatininnya misalnya lebih dari 1,5, maka sebaiknya metformin ditarik. Yeah. Ya, satu dicoba dengan vildagliptinnya tetap, karena itu kan masih bisa diberikan hingga moderate to severe. Ya, pemberian vildagliptinnya, ya itu yang tapi kalau tidak ada kontraindikasi, teruskan aja, ya teruskan aja. Semakin lama yang menjadi masalah itu obat-obat diabetes itu kan yang selama ini menjadi keluhan, maka semakin lama dia minum obat semakin banyak karena kan kebutuhannya semakin meningkat. Kalau kita memberikan obat itu 2 macam kemudian terkontrol, maka teruskan. Keuntungannya apa? Kemungkinan kita tidak menambah obat ketiga nanti. Kira-kira itu. Iya. Mungkin masih ada satu pertanyaan Dr. Makbul tentang berapakah dosis ideal untuk DPP-4. Kalau kita mendengarkan Dr. Makbul bicara dari tadi tentang vildagliptin atau Vildi yang 50 mg, berapakah dosis idealnya? 1 kali kah, 2 kali? Karena sediaannya berapa, Dok? Kalau kalau Vildi itu dosis idealnya itu 100 mg. 100 mg per hari. Dan satu tablet 50 mg itu diberikan 2 kali. 2 kali sehari. 2 kali. Ya, di DPP-4 yang lain itu once daily, ya, seperti linagliptin, sitagliptin dan saxagliptin itu once daily. Apa itu? Tadi saya sudah memperlihatkan gambaran bahwa vildagliptin ini diberikan sekali sehari dibandingkan dengan sitagliptin yang diberikan vildagliptin yang diberikan 2 kali sehari dibandingkan dengan sitagliptin yang diberikan sekali sehari, itu ternyata didapatkan variabilitas glukosa pasien-pasien yang kita berikan vildagliptin 2 kali 50 mg itu lebih baik dibanding dengan pemberian sitagliptin sekali sehari. Iya. Ya, saya rasa jawabannya sudah mengenal sekali tentang dosis ideal yaitu 100 mg karena sediaannya 50 mg maka diberikan 2 kali sehari. Dan kemudian untuk Dr. Husaini lagi dari Dr. Andi Swasti ingin bertanya, Dok, pasien umur 31 tahun datang ke kita dengan hasil trigliserid di atas 700 mg per desiliter. Apa diet yang tepat dan apa terapi medikamentosanya? Jadi dia datang ke Dr. Andi Swasti, umur masih muda, sayangnya tidak disertai dengan berat badannya. Kalau lihat mungkin berat badannya agak gemuk ya. Saya persilakan Dr. Iya, makasih Dr. Andi Swasti. Jadi kalau kita lihat tadi daripada pembagian kadar TG itu ya, di atas 500 itu sangat
tinggi ya. Jadi target kita terapi ini adalah untuk mencegah pankreatitisnya. Ya, jadi obat yang kita gunakan adalah golongan fibrat. Ya, kalau kita lihat umurnya 31 tahun, sebenarnya untuk kardiovaskular kan di atas 45 tahun, tapi TG-nya tinggi. Nah, kalau bicara tentang dietnya, maka makanan-makanan seperti tadi juga mungkin sudah disinggung, ya, makanan yang lemak sebenarnya lemak yang tidak jenuh, ya. Salah satu makanan-makanan atau yang banyak mengandung omega 3 misalnya itu lebih bermanfaat dalam menurunkan trigliserida ini. Jadi khususnya makanan-makanan yang tidak jenuh, karena makanan-makanan jenuh itu akan menaikkan selain daripada TG juga dia LDL-nya juga akan naik. Ya, secara itu. Ya, oke, Dokter. Bagaimana Dokter Andi Swasti? Mungkin jadi pertanyaan juga, Dok. Kira-kira kalau di atas 700, apakah LDL-nya juga kita perhatikan? Misalnya kalau dia bilang, Dok, saya punya LDL 190. Jadi ini Dokter Andi Swasti masih bingung yang mana kita dahulukan, trigliseridnya kah atau LDL-nya? Iya. Kalau memang dia sebenarnya kita lihat kalau kita lihat guideline itu ya risiko kardiovaskular kita tetap nilai ya. Tetapi kalau HDL di atas daripada 500 maka prioritas pertama adalah TG-nya karena kita mencegah pankreatitisnya. Ya. Setelah itu ini sudah turun maka kita kembali melihat kalau pasien diabetes otomatis kita tanpa melihat LDL malah kita harus berikan statin. Iya. Ya. Jadi intinya bahwa kita lihat TG-nya, Dok, ya. Jadi kalau TG-nya di atas 400 mg per desiliter langsung kita berikan yang fibrat. Dan kemudian mungkin jadi pertanyaan berikutnya, apakah kira-kira setelah evaluasinya berapa lama, Dok? Karena beberapa pasien itu baru 10 hari dia cek ulang, baru 2 minggu dia cek ulang. Ya. Jadi itu sering menjadi pertanyaan untuk dokter-dokter teman sejawat. Ya, kalau berapa konsensus itu sebanyak kita bisa 1 bulan. Nanti setelah itu kita lihat lagi bisa saja nanti 3 bulan. Ya. Yang penting bagaimana mengontrol melihat daripada kadar TG-nya ini. Kalau dia sudah turun, ada faktor resiko kardiovaskular yang lain, misalnya LDL, maka kita ubah pengobatan. Tapi kalau misalnya pasien ini sudah mendapat, tapi ini kan tidak banyak gambaran klinis yang dia berikan di sini, hanya umur dengan hasil lab ini saja. Ya, jadi kalau misalnya pasien-pasien itu adalah meskipun 31 tahun diabetes dan dia sudah mendapat terapi statin, ya kalau memang statin juga tinggi, maka dengan pemberian statin ini kita bisa kombinasi, ya, antara statin dengan fenofibrat. Ya kan orang pada umumnya takut dengan efek samping daripada pemberian kedua lipid ini, tetapi hasil penelitian tadi juga memperlihatkan ternyata tidak juga signifikan. Jadi bisa kombinasi. Sekarang sering juga banyak pertanyaan yang kita dengar dari teman sejawat. Obat yang ada itu kadang-kadang ada namanya gemfibrosil, ada fenofibrat yang 100 mg, dan ada yang kalau yang disampaikan oleh PT Dexa ini yaitu Trolip 160. Dari pilihan ini kira-kira yang mana menjadi yang terbaik kira-kira, Dok? Kalau melihat tadi penelitian-penelitian dan sebenarnya fibrat ini ada 4 macam ini. Ada besafibrat, ada fenofibrat, ada ciprofibrat, apalagi satu, ada 4 itu. Jadi dari kalau gemfibrosil. Kalau kita lihat gemfibrosil itu resiko untuk terjadinya efek samping itu lebih besar dibanding fenofibrat. Maka pilihannya kita ke fenofibrat yang biasa di pasaran kita ini Trolip 160 karena dia pakai teknologi micronized itu. Jadi efeknya lebih cepat dalam menurunkan TG. Dan kemudian ada pertanyaan lagi nih satu dari Dr. Reski Harlianti. Jadi bertanya ke Dr. Makbul dan Dr. Husaini, apakah pemberian glimepiride 2 mg pagi hari pada pasien dengan stroke iskemik berulang umur 70 tahun dengan malnutrisi di mana didapatkan gula darah puasa 112 dan fungsi ginjal baik dan gula darah 2 jam postprandial kadang 220, apakah sudah benar pemberian terapi ini? Apa perlu
terapi obat lagi. Berapa target yang tepat untuk pasien 70 tahun, post stroke, ya malnutrisi, makan kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Disertai dengan ya malnutrisi. Dan kemudian untuk pertanyaan pemberian simvastatin 20 mg. Dan kalau kita lihat ini obat-obatnya, ini obat-obat BPJS ini, ya, apakah tidak apa-apa diberikan? Pasien riwayat kolesterol tinggi, berapa lama pemberiannya, dan berapa targetnya? Terima kasih, Dok. Jadi untuk pertanyaan pertama mungkin Dr. Makbul tentang apakah perlu penambahan obat pada pasien dengan usia begini dengan faktor komorbid iskemi berulang, ada malnutrisi. Dia sementara mendapatkan terapi glimepiride 2 mg. Pada orang yang tidak konsisten makannya, maka sebaiknya glimepiride atau sulfonylurea jangan diberikan. Karena sulfonylurea itu bekerja merangsang sekresi insulin walaupun orang itu tidak makan. Jadi resiko hipoglikemianya lebih tinggi. Apalagi orang ini sudah berumur 70 tahun, kemudian post-stroke, post-stroke, ya. Jadi resiko atau tanda-tanda peringatan kalau dia hipoglikemi itu tidak ada. Yeah. Ya, faktor umur karena demensia, dan pada orang yang post-stroke itu pasti demensia. Yeah. Kalau dia sering-sering hipoglikemi, maka pasti demensianya akan bertambah. Nah, jadi kualitas hidup akan sangat menurun. Pada orang yang umur 70 tahun, post-stroke, ya, apalagi sudah berkurang, maka sebaiknya kita mundurkan target HbA1c-nya atau kadar glukosa darah. Pada orang ini yang penting sebetulnya jangan terjadi ketoasidosis, ya, dalam keadaan normal. Jadi glukosa darahnya dibikin suboptimal, di atas target yang biasa, ya, walaupun di atas target yang biasa. Kalau dia Dokter Reski memberikan gambaran bahwa fungsi ginjalnya baik kok ini orang ini, tapi itu bukan satu-satunya analisis. Kalau kita berdasarkan fungsi ginjal, maka semua obat bisa diberikan. Tetapi pada orang ini dengan risiko stroke yang berulang, maka sekali lagi sebaiknya glimepiride dihentikan. Pilihannya apa? Ya, golongan DPP-4 inhibitor tadi. Kalau memang kenapa? Karena risiko hipoglikemi kurang, base glucose dependent manner, kalau dia makan dia bekerja, dan paling penting di sini tadi saya katakan bahwa vildagliptin atau Vildi itu lebih banyak menurunkan postprandial. Ini kita lihat 2 jam postprandialnya 220, puasanya sudah mencapai target. Jadi kalau saya mendapat pasien seperti ini, maka saya memberikan misalnya Vildi untuk tahap pertama mungkin 50 mg. Toh targetnya tidak banyak, menurun dari apa yang kita lakukan. Mungkin 50 once daily, kalau belum masih terlalu tinggi, kita tingkatkan menjadi 50 mg 2 kali sehari. Tanpa ketakutan akan hipoglikemi, tanpa ketakutan akan terjadinya dengan efektivitas yang baik pada postprandial dan risiko untuk terjadinya demensia akibat fluktuasi glukosa darah yang itu baik. Mungkin sebelum dokter usai ini saya ingin melihat, karena ini perlu diberikan simpatatin pada umur 70 tahun. Yeah. Kalau guideline itu mengatakan pada pasien diabetes umur 40 sampai 70 tahun diberikan tidak melihat lagi. Ya. Tidak melihat lagi. Tadi dokter saya ini juga sudah mengatakan berikan atorvastatin. Sebetulnya atorvastatin ya lebih baik. Nah, kalau dia guideline itu mengatakan kalau dia umur 70 tahun kemudian belum mendapat statin, maka tidak usah berikan statin.
Kenapa? Kan statin juga mau tidak mau harus kita katakan bahwa statin mempunyai beberapa efek samping. Statin di samping efek baik terhadap pembuluh darah, pemberian statin menyebabkan demensia. Kalau kita lihat terjadi demensia, pemberian statin justru beresiko untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Menurut saya untuk pasien ini tidak perlu statin, apalagi kadar kolesterol yang normal. Jadi kita tidak mengacu pada target lagi, tetapi kita mengacu pada faktor resiko. Ya, gitu kira-kira jawabannya. Oke, terima kasih. Mungkin dokter saya ini bisa tambahkan. Mungkin ada tambahan dokter saya. Jadi saya rasa sama dengan dokter Makbul. Jadi kita tinggal lihat kondisi pasiennya, ya. Bagaimana pasien, apalagi kalau memang ini LDL, apakah pasien ini memang sudah mendapat pemberian statin dari sejak awal, karena ini juga kejadian stroke kan ini sudah berulang. Jadi mungkin pada saat awal pertama kena serangan mungkin sudah dapat statin, jadi dia tinggal lanjutkan, dan targetnya itu apakah pada kondisi sekarang ini memang kelihatan di sini dia teruskan, karena dia sudah masih, apakah itu hasil itu setelah mendapat obat ini. Dan kalau memang misalnya belum mendapat dan resiko untuk efek samping misalnya kalau usia 70 tahun, maka apalagi ini kan dengan malnutrisi, ya. Jadi kita lihat pasiennya apakah memang nanti dia tetap butuhkan atau tidak. Jadi sekarang kan terapi sifatnya individual. Ya, bisa saja kita memberikan nanti kalau memang ada kepentingan untuk menurunkan itu, tapi kalau melihat juga efek-efek lainnya dan kondisi pasiennya, ya bisa jadi kita juga tidak memberikan lagi, apalagi kalau memang tidak pernah misalnya mendapatkan obat seperti itu. Jadi saya rasa kalau saya kembali kepada kondisi pasiennya. Saya rasa itu. Iya, terima kasih ya dokter. Saya ini dokter Makbul, jawaban sudah jelas bahwa umur tua, faktor komorbid, post-stroke dan lain sebagainya, target glikemik jangan terlalu rendah, ya, dan kemudian salah satu pilihan obat yang bisa kita berikan pada kesempatan kali ini yaitu Vildi dengan keamanan yang cukup luas dibandingkan glimepiride. Kemudian masih ada pertanyaan lagi dari Dr. Muhammad Ilham Juraidi. Apakah efek samping saat statin dikombinasikan dengan fibrat? Hingga mungkin ditanya apakah efek samping jika kita mengkombinasikan statin dengan fibrat, ya. Kemudian hingga kadar TG berapa sebaiknya fenofibrat dihentikan, dilanjutkan dengan terapi tunggal statin. Nah, jadi misalnya pasien kita anggap fibrat TG-nya sudah mencapai on target, kita lihat LDL-nya masih naik, apakah kita bisa switch atau bagaimana dong? Saya persilahkan. Iya, jadi kalau yang kita lihat tadi ini, ya terutama kalau penelitian ini yang paling sederhana itu efek daripada ototnya, miopati. Ya, yang paling berat apalagi namanya? Yang putus rhabdomyolysis, ya, rhabdomyolysis. Ya, itu yang paling berat. Tapi yang paling biasa kita tanya ke pasien kalau menggunakan kombinasi ini, ya, statin dengan fibrat, itu apakah ada keluhan tambah nyeri ototnya. Ada pasien yang gunakan statin tinggi dan kemudian begini dia bilang selalu lemas sekali saya punya otot. Sekalinya kita lepas karena semua target lipidnya bagus, kan masih muda juga, ya hilang semua keluhannya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kembali ke pertanyaan tadi, apalagi anunya? Pertanyaannya, jadi kapan dihentikan? Kapan dihentikan? Nah, kita lihat tadi yang bahwa faktor resiko TG ini faktor resiko kardiovaskuler juga kalau di atas 200. Tapi kalau dia TG di atas 500, otomatis kita langsung pakai, ya. Kita pakai fenofibrat. Kenapa fenofibrat? Ya, efek samping lebih kecil dan lebih bagus kerjanya, ya. Tapi kalau misalnya lebih 500, langsung kita pakai fenofibrat. Tapi kalau dia di bawah itu, ya, dia digunakan untuk kardiovaskuler. Jadi di atas TG 200 sampai 499. Nah, kalau sudah misalnya nanti targetnya sudah mencapai target di bawah 200, itu pun sebenarnya ada literatur 150 sampai 200 pun itu
atau 150 sampai 199 itu kan dianggap mild. Yeah. Dia dianggap dia moderat, karena kalau berat itu 200 sampai 499. Ya, jadi ada bisa menggunakan juga di atas 150 dengan untuk kardiovaskular. Tapi kalau sudah sampai kembali targetnya di bawah 150, ya kita hentikan saja. Statinnya mungkin tergantung kondisi pasien ini, apa memang kepentingan. Kalau pasien diabetes, ya mungkin statinnya terus. Kalau misalnya dia masih butuhkan. Ya. Jadi tergantung daripada kondisi pasiennya dan hasil pemeriksaan labnya tadi. Ya, ya jadi semua sudah tahu bahwa ya di samping itu fibrat juga bisa juga menurunkan LDL, dok ya. Ya, ada penurunan LDL. Dokter Husaini sudah bilang di slide-nya tadi. Kemudian masih ada pertanyaan tadi dari Dokter Suwardi. Selamat pagi dok, ingin bertanya. Pada pasien dengan diabetes on insulin dan kemudian didapatkan kadar target di atas 400, akan tetapi SGOT, SGPT meningkat 3 kali secara persisten dan pasien ini dicurigai mengalami non-alcoholic steatohepatitis. Apakah pada pasien ini dapat kita mulai terapi fibrat? Bagaimana terapi strategi yang dapat digunakan pada pasien ini? Terima kasih dok. Mungkin Dokter Husaini nih. Ya, kalau lihat GOT, GPT karena salah satu efek dari fibrat itu menaikkan enzim hati, apalagi ini enzim hatinya sudah 3 kali. Sedangkan ini 400 belum mencapai 500 yang harus kita terapi untuk takutnya ke pankreatitis. Jadi saya melihat saja kondisinya, apalagi kalau ini kan pasien memang DM dengan insulin, ya. Pasien DM memang biasa juga TG-nya tinggi, cuma hanya dicuriga dengan NASH, ya, curiga perlemakan hati. Ya, jadi mungkin saya tunda dulu fibratnya sambil melihat. Ada juga mungkin menggunakan fibrat tapi mengontrol ketat GOT-GPT-nya. Apakah peningkatan itu berlanjut atau tidak? Kalau dia tidak berlanjut, dia tetap lanjutkan. Mungkin pengalamannya Dokter Makbul juga ada barangkali ini. Kalau saya dia butuh, maka saya berikan, tapi paling lambat 1 minggu saya akan mengontrol. Kalau terjadi peningkatan GOT-GPT, ya, maka ada efek dari pemberian fibrat itu. Tadi. Tetapi kalau tidak, ya kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan aja. Nah, di sini kalau ragu-ragu kan bisa kita berikan. Kan yang mau diobati ini kan apanya sebetulnya NASH-nya. NASH-nya, iya. NASH. Kita tahu bahwa pengobatan NASH itu metformin dengan TZD. Ya. Tapi kan TZD sangat hepatotoksik, thiocylidindion. Metformin pun mungkin saya akan berikan, tetapi saya selalu mengontrol peningkatan GOT-GPT-nya. Kalau dia meningkat, ya apa boleh buat, kita hentikan, kita pakai metode lain. Kalau pasiennya misalnya tanpa keluhan-keluhan yang berarti kan orang tinggi 1000 juga tanpa keluhan. Iya, betul. Ya, kita atur NASH diobati dengan olahraga, dengan pengaturan makan. Nah, tergantung keadaan pasien ini, tetapi ya itulah strategi-strategi yang kita pilih, tergantung kepada modalitas kita, ya. Tentu saja kalau saya memilih fibrat, maka saya memilih fibrat yang efek sampingnya sangat kurang. Yeah. Saya memberikan fibrat dengan dosis rendah dengan harapan efek samping. Ini kan yang disediakan oleh Dexa ini adalah fibrat itu dosisnya 300 mg. Tapi yang dia bikin Micronized 160. Efeknya sama dengan 160. Resiko untuk efek terhadap gangguan fungsi hati itu adalah bergantung dosisnya. Maka saya inilah kesempatan saya untuk memilih obat-obat yang sebetulnya sudah tersedia. Mungkin itu kalau saya terusnya mungkin. Jadi disinilah seninya kita sebagai dokter untuk memilih obat yang bisa diberikan dengan manfaat yang jauh lebih baik
dalam hal ini ya Micronize, ya kita bisa Saya pikir. malah punya pasien, saya bingung begini, dia pergi berobat sendiri, pergi berendam di laut. Ya, ya kita bisa pikir untuk trolip ya. Bagaimana dok? Kalau misalnya pasien bilang dok, apakah ada tempat pemberian omega 3, omega? Bagaimana ya, dok? itu sebetulnya untuk dosis yang sangat tinggi kan sebetulnya kemampuan fibrat dalam menurunkan apa itu TG itu kan tidak sampai 50%. Ya. Sekitar 47%. Ya. Jadi kalau sangat tinggi, maka kesempatan kita untuk mengkombinasi dengan omega 3. Omega 3. Omega 3 ya. Ya, gitu. Omega 3 bisa konsumsi terus dengan 2 gram per hari sampai 4 gram per hari. Dosisnya tinggi. Yang sering salah itu karena kita memberikan apa itu tidak sesuai dosis. Iya. Omega 3 diberikan, dianggap vitamin. Kan pasien itu ada minum vitamin, ada omega 3 berapa kali, satu kali sehari, nggak ada guna. Baik lagi kalau omega 3 biasa bilang minyak ikan dok saya kasih. Iya. Ya jadi oke. Jadi sudah jelas tadi jawabannya, kita pilih yang lebih cocok yaitu golongan fibrat yang Micronize 160 dan dalam hal ini trolip bisa menjadi pilihan. Kemudian pertanyaan dari Dr. Restu, selamat pagi dok, ingin bertanya, pasien yang belum pernah mendapatkan terapi fibrat, laki-laki 27 tahun, tidak ada riwayat diabetes, akan tetapi kadar trigliserid 515. Pasien sudah terdiagnosis sebagai pankreatitis akut. Apakah masih bisa dilanjutkan terapi fibratnya? Jadi pasien belum pernah dapat fibrat, kemudian dia kena pankreatitis, apakah masih bisa dilanjutkan? Saya rasa pertama dia harus, kalau memang didiagnosis pankreatitis, ini yang pankreatitis akut lagi, ini yang harus diatasi dulu. Iya. Pankreatitis akutnya dulu. Daripada pankreatitis akutnya. Ya, daripada TG-nya diobati pankreatitisnya habis kan, ya jadi otomatis kita. Kan yang mematikan pankreatitis akut. Ya. Jadi pankreatitis akutnya kita tangani, nanti kalau sudah teratasi kita lihat, ya tentunya kita lihat yang lainnya karena pankreatitis akut nanti terkait dengan lain, GOTGPT-nya mungkin tinggi juga, dan kemudian apakah harus segera ini, ya, saya rasa kalau apakah harus segera, apalagi dia sudah mendapat pankreatitis akut, apalagi kalau seandainya ini kelihatan di sini, apalagi umur muda ini, apakah alkoholisme juga ini pasien, tentunya tindakan lain juga yang lebih penting dulu, misalnya menghentikan kalau di alkoholisme, ya menghentikan, ya kemudian nanti kalau sudah tenang semua TG masih tinggi ya mungkin baru perlu. Jadi saya rasa tidak terlalu buru-buru kita, seperti tadi Dokter Makbul katakan ada 1000 TG-nya juga masih biasa-biasa juga ya, tapi ya makanya kita lihat kondisi pasien dan pemeriksaan lab yang ada. Kalau masih tinggi amilase lipasenya, mungkin dengan GOTGPT-nya masih tinggi, ya saya rasa mungkin depending dulu fibratnya. Ya. Jadi kalau sudah terjadi pankreatitis akut, jangan terapi fibrat dulu. Fibrat diberikan untuk mencegah pankreatitis. Kalau sudah terjadi, atasi pankreatitisnya dulu. Kan pankreatitis akut kan nanti mungkin ada dokter Lutfi apa. Itu pengobatannya kan agak apa ya? Pada dasarnya menenangkan pasien, diberikan apa itu H2 apa itu ranitidin apa dan sebagainya. Kalau dia beberapa itu yang lebih diutamakan. Nanti kalau sudah teratasi pankreatitisnya, nah, baru kita. Cuma kalau pada pasien ini sudah ada riwayat pankreatitis sebelumnya, ada TG sangat tinggi, itu yang satu-satunya yang menghalangi pemberian DPP-4 inhibitor. Ya. Itu. Ya. Jadi ini menjadi petanda bagi kita. Itu gunanya perlunya kita melakukan anamnesis. Pernah riwayat TG tinggi, pernah riwayat pankreatitis, apa dan sebagainya, maka mungkin pilihan dalam menentukan pilihan obat yang saya berikan untuk diabetes. Untuk pasien diabetes, ya. Kira-kira begitu. Ya, kalau melihat memang pankreatitis akut ini kan otomatis lipase amilase yang di mana TG ini terkait dengan enzim lipoprotein lipase. Jadi itu otomatis terganggu semua juga itu. Jadi bagaimana mau turunkan juga TG kalau hormon-hormon lipase juga ini memang terganggu dari
pankreasnya. Jadi memang harus nomor 1 diatasi adalah pankreatitis akutnya. Ya, terima kasih. Saya rasa sudah jelas semua ya dari pemateri. Dan kemudian masih ada pertanyaan dari Dr. Indriana Budiono. Apabila seseorang pasien diabetes yang disertai dengan dislipidemia diberikan statin dan kemudian SGPT kita kontrol meningkat, jadi apa yang bisa kita berikan pada orang yang tidak tahan statin dalam hal ini dengan alasan SGPT yang meningkat? Kalau silakan. SGPT sangat meningkat, ya, tidak tahu berapa peningkatannya di sini. Ya, kemudian dia tidak tahan statin, ya, sebuah obat-obat kalau tidak tahan terhadap atau apa namanya sensitivitas sama obat itu, maka obat itu tentu kita hentikan karena otomatis memberi efek samping. Ya, jadi kita nanti apa yang modalitas lain ya kita tentunya mulai dietnya, olahraga, kemudian mungkin ada obat-obat lain, statin juga. Kalau yang penting SGPT-nya juga kita harus lihat, harus kembali baik lah. Kalau tidak lebih dari 2-3 kali dari normal. Kalau semua itu juga bagus, teratasi, dan statin tidak bisa tahan, maka kita ganti dengan seperti ya omega 3 juga bisa menurunkan LDL kalau apa namanya, kalau bukan statin. Ya. Jadi dengan diet juga sudah kita harus mulai. Ya, saya rasa itu dari saya apa namanya. Ya. Jadi apa itu? Statin itu ada orang yang tidak bisa mentoleransi, ada yang memang tidak bisa apa itu, ada yang karena dosisnya. Ya, dosisnya kita naikkan, baru muncul peningkatan GPT. Peningkatan GPT. Pada dependent dose, independent dose. Iya, betul sekali. Jadi pada orang-orang ini sebetulnya kita berikan apakah turunkan statisnya kombinasi dengan obat lain yang tersedia sekarang itu kan apa itu ezetimibe bisa, iya. Tapi kalau kita berikan ezetimibe sendiri kan kalau mau mencapai target pasti kurang karena efek menurunkannya jauh lebih kurang dari statin. Jadi ini bisa kita terapi kombinasi, bahkan mungkin dikombinasi dengan yang lain. Tidak ada yang apa itu kolesterol golongan kolestiramin apa? Iya, kolestiramin. Iya, itu bisa diberikan. Ya, tadi dokter Husaini kalau kita bisa kombinasi dengan omega 3 atau tidak, yang jelas pada dosis sekarang kemudian statinnya misalnya statin 40 mg. Kan kalau pasien diabetes ini kalau kita lihat umurnya pasien diabetes tanpa perlu melihat kadar LDL-nya, pasien umur 40 sampai 70 tahun diabetes ya, maka itu termasuk adalah orang yang diberikan statin dosis apa itu moderate to high intensity statin. Paling tidak orang ini mendapat golongan misalnya atorvastatin 20 mg sampai 40 mg. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita lihat-lihat itu, kemudian dia dapat 40 mg misalnya, kemudian timbul pasien cannot tolerate the statin dosis 40 mg, maka bisa kita turunkan 20 mg dikombinasi dengan obat lain. Iya. Ya, begitu kira-kira Iya. Jadi tergantung betul-betul kondisi pasien kita lihat ya, anamnesis pasien. Tergantung pasiennya, dan kita sudah lihat bagaimana riwayat sebelumnya, berapa target-targetnya. Dan kemudian pertanyaan terakhir mungkin ya dari Dr. Tendri Ampak untuk Dr. Husaini. Pasien dengan riwayat diabetes mendapatkan terapi atorvastatin 20 mg tiap hari. Saat ini LDL-nya sudah on target, ya. Kemudian didapatkan HDL normal, akan tetapi TG tetap tidak turun, masih 220. Apakah teknik atau cara yang kita lakukan untuk kondisi ini? Kita naikkan dosis statinnya, ataukah kita tambahkan golongan fibrat untuk mencegah risiko residual makrovaskuler? Terima kasih, Dok. Jadi tadi ini kalau dia lihat bahwa pemberian
statin, tapi tadi penelitiannya memakai simvastatin sampai dia naikkan dosis 80 mili. Ya, dengan dosis 80 mili itu kemudian ada penelitian berikutnya itu 70 mg LDL-nya. Artinya tercapai target. Namun kejadian atau residual makrovaskuler itu tidak bisa dieliminasi. Nah, dan TG-nya ini di atas 200 sebagai faktor kardiovaskuler. Nah, makanya kalau memang statinnya sudah tercapai target seperti ini, HDL-nya juga, memang TG juga menaikkan HDL. HDL-nya kalau ini laki-laki misalnya berarti di 40-an, 40 mg desiliter, hanya TG-nya yang tinggi ya. Kalau TG-nya yang kita mau turunkan ini ya pilihannya tentu fenofibrat yang kita berikan. Ya dalam hal ini yang tadi efek sampingnya lebih rendah, dengan dosis lebih kecil, dengan metode teknologi Micronized, maka kita pakai ini fenofibrat trolip ini. Ya, saya rasa kalau saya tambahkan fibrat seperti itu. Ya, mungkin ada pengalamannya Dokter Makbul, Dokter Himawan. Kalau kalau diabetes kan primary target LDL kolesterol. Ya, jadi ini kombinasi sudah mencapai target. Kalau LDL kolesterol sudah mencapai target, maka kita secondary targetnya adalah non-HDL. Non-HDL itu kolesterol total kurang HDL. Jadi misalnya kolesterol totalnya 200, HDL-nya 40. Jadi non-HDL-nya berapa itu? 30 dari 160 dari LDL. Ya, kira-kira begitu. Kalau non-HDL-nya masih di atas target, kan targetnya lebih dari 30 dari LDL. Iya. Kalau LDL-nya ini 30. Kan dia bilang LDL-nya udah normal yang di bawah 100. Tapi non-HDL-nya masih di atas 160, maka saya tingkatkan statin. Statinnya, iya. Iya. Jadi dosisnya kita naikkan 40. Tadi dokter saya ini saya tingkatkan statin. Tapi kalau nanti setelah ditingkatkan statinnya, kemudian kan tadi ini dia tanyakan residual risk-nya faktor. Jadi orang yang sudah mencapai target LDL-nya kok masih mati karena apa itu? Kardiovaskuler. Karena ada efek ya dari TG-nya. Tapi sekali lagi kalau kita lihat apa itu, capai dulu LDL-nya, capai dulu non HDL-nya. Kalau mau mempertimbangkan, baru kita memperlihatkan trigliserid. Ya, jadi itu paling belakang. Nah, kalau kita mau apa itu mengkombinasi, sekarang pilihannya kombinasinya itu tadi Dokter Husaini bilang, kita pilih yang efeknya cukup tapi efek sampingnya kurang. Dosisnya. Kira-kira ya. Jadi sudah jelas Dr. Ampa, jadi kita sudah tahu bahwa kita lihat target-target individu masing-masing ya. Jadi kalau misalnya LDL sudah mencapai target, nah Dr. Makbul sudah tambahkan bahwa masih ada yang disebut sebagai non-HDL kolesterol, dan itu kita juga pertimbangkan. Nah, kalau misalnya belum non-HDL belum mencapai resiko targetnya, kita tambahkan dosis statinnya. Jadi residual risk factor itu bukan hanya ditentukan oleh TG. Iya. Kadang masih ada faktor lupa lain. Non-HDL. Non-HDL juga termasuk penting ya. Dan kemudian jika betul-betul sudah mencapai target, baru kita lihat trigliseridnya. Trigliserid belum mencapai target, baru kita tambahkan obat yang menurut kita lebih safe untuk pasien dalam hal ini, yang Micronized 160. Jadi Dr. Husaini tadi sudah sampaikan. Jadi saya rasa sudah terjawab semua pertanyaan yang masuk pada hari ini. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada PT Dexa yang telah menjadi sponsor utama pada kesempatan kali ini, dan kedua pemateri yaitu Dr. Makbul Aman SPPD KMD dan Dr. Husaini Umar SPPD KMD yang telah memberikan masukan, pencerahan dan tambahan ilmu pastinya baik untuk kita di klinik maupun pengetahuan kita ke depannya. Dan sebagai ringkasan tentunya kita tahu bahwa PT Dexa sampai sekarang memasarkan obat-obat yang tidak kalah dengan originatornya, dan sudah disampaikan kedua pemateri bahwa Fildi dalam hal ini Vildagliptin sama dengan produk originatornya, dan Trolip 160 Micronized sama dengan produk originatornya.
Dan kita tahu bahwa vildagliptin dalam hal ini Vildi 50 mg bisa menjadi tambahan maupun terapi utama untuk pasien diabetes dengan efek hipoglikemi kurang, peningkatan berat badan yang netral, dan kita bisa mendapatkan kondisi A1C yang kita inginkan. Dan kemudian dengan Trolip 160 mg pasien diabetes ataupun non-diabetes dengan kadar TG yang lebih dari 400 merupakan pilihan utama untuk mencapai target yang diinginkan supaya mencegah pankreatitis dan merupakan add-on untuk pasien-pasien yang mendapatkan terapi statin jika kadar trigliserid merupakan faktor risiko residual yang kita pertimbangkan ke depannya. Oke, untuk saat ini saya rasa sudah selesai semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk semuanya.